Amuba adalah singkatan dari anak cucu buana. Prestasi yang telah didapat begitu banyak aktivis, saya terbaik, sutradara terbaik semua telah didapat. Di balik kesuksesan itu pasti ada seorang public figure. Siapa kuncinya? Siapa itu dia? Join Bayunanda, from actor to director. Ini dia. Sejak aktif dalam Karang Taruna pada tahun 1985, Join Bayuwinanda mulai terjun di dunia teater. Mendapat peran dalam sebuah pentas drama 17 Agustusan mempertemukan ia dengan seseorang yang melihat potensinya dalam dunia seni peran. Nah, dari situlah proses gua mulai berteater. Akhirnya kenal waktu itu sama Bang Madin Tiasawan. Dia coba lagi nawarin, coba lu bisa berkembang lagi nggak, lebih maju lagi. Misalnya lu coba main ke gelanggang misalnya. Mendapat naskah dari Bang Madin, Join terus mempelajari dan tersadar bahwa teater itu mudah dan menyenangkan. Mungkin lagi-lagi ini yang beberapa kali orang bilang bahwa talenta lu sangat kuat sekali di kesenian gitu. Akhirnya maka udah gue nggak usah ragu-ragu lagi terjun di dalam kesenian itu. Meskipun awalnya merasa gugup, namun penampilannya mendapat respon positif dari para penonton. Dari situlah ia mulai berani tampil dalam pertunjukan berikutnya. Seni inilah yang coba gua olah, gua kembangin, akhirnya menjadi sedemikian rupa sampai gua bisa bergaul ke kemana-mana, bahkan mentas di luar kota. Itu ketertarikan gua terhadap dunia teater. Sudah hampir kira-kira sekitar 5 tahun di gelanggang remaja Jakarta Barat. Lalu ada teman untuk coba mengajak gua jadi sutradara. Join menyadari bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Ia pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Pertama kali gue jadi sutradara itu kurang memuaskan gitu. Di teater itu perlu kerjasama yang kuat ya. Perlu kerjasama yang baik, artinya kontribusi dibutuhkan, terus masukan-masukan yang lain juga sangat perlu dibicarakan gitu. Tapi ya itulah pengalaman pertama kali gue menyutradarai, masih ragu-ragu dan malu-malu gitu. Buat karya Yudhistira Adinugroho adalah naskah pertama yang disutradarai oleh Join Bayuwinanda. Ada pula naskah Topeng karya Ikra Negara, Ken Arok karya Saini KM, Macbeth karya William Shakespeare, dan masih banyak lagi. Terhitung sejak tahun 1999 hingga sekarang, beberapa pertunjukan mendapat penghargaan dari beberapa festival. Bergabung dengan Teater Amuba sejak tahun 1999 di kampus Mercu Buana. Itu hasil nekatnya Join Bayuwinanda datang ke kampus Mercu Buana jadi sutradara. Yang tadi udah dibilangin bahwa gue belum memiliki kemampuan ilmu yang memadai, yang cukup di dalam dunia teater. Proses pelatihan untuk suatu pementasan membutuhkan waktu 7 bulan lamanya. Karena menurutnya, segala hal terkecil harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Seperti melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai naskah yang akan dimainkan, mencari tahu siapa yang membuat naskah tersebut, dan bagaimana latar belakangnya, serta mencari tahu alasan si penulis memberi judul naskahnya tersebut. Ya sebetulnya dua-duanya agak membingungkan ya, kita mau memilih apa ya. Cuma kan teater itu sebetulnya sebuah proses ya. Kalau misalnya kepandaian seseorang di dalam sebuah permainan dalam teater, terus semakin berkembang dia, semakin maju dalam proses pembelajaran perannya, maka dia wajar menjadi sutradara. Terus kalau misalnya dipilih kenapa ingin jadi pemain atau jadi sutradara, sejujurnya sih kalau gue bilang gue lebih suka bermain ketimbang dari sutradara.
agak terlalu inilah buat gue kalau jadi sutradara itu pilihan yang sangat nekat kalau misalnya ada orang ya udah gue sutradara dah, buat gue dia nekat. Cara menyutradarai orang itu pasti beda-beda ya. Cuma yang pasti kalau misalnya gue pertama kali menyutradarai adalah itu harus naskah dulu yang ditentukan. Lalu setelah itu gue harus tahu betul karakter pemainnya. Kemudian baru dikumpulin pemain, siapa yang mau siap main silahkan kumpul, baru naskah difotokopi oleh pemain, kemudian baru reading. Nah, reading ini dilakukan hampir sekitar 2 bulan lamanya, karena melalui reading ini kita coba olah gitu loh, bagaimana cara membuat emosi yang baik, bagaimana karakternya seperti apa. Melalui reading ini pula gue sebagai sutradara bisa menentukan dia main apa enggak. Karena kenapa dia main apa enggak? Karena misalnya dari warna vokalnya aja misalnya dia kurang bagus, artinya perlu ada pembelajaran lagi tentang latihan vokal. Terus kemudian setelah itu baru ditentukan siapa yang berperan di sini. Dibagi-bagikanlah peran itu, terus baru kemudian kita coba latihan blocking tapi tetap menggunakan naskah gitu. Jadi jangan sekali-kali lu jadi sutradara cuma sekedar tahu naskah terus dimainin tanpa ada tuntunan yang jelas, tanpa mempelajari literatur dan lain sebagainya. Buat gue itu sangat kacau gitu. Segudang prestasi telah ia dapatkan, mulai dari aktor terbaik pada final festival tingkat DKI Jakarta tahun 1994, sampai 5 kali mendapatkan penghargaan sutradara terbaik bersama Teater Amoeba pada event Federasi Teater Indonesia. Menurut gua pertama kali lu ngeliat Bang Jo, pasti kesan pertama yang lu nongol, buset nih orang kayak preman. Tapi sebenarnya dia orangnya baik, asik, lucu lagi. Tapi yang paling gua kagumin dari Bang Jo, idenya gila, nggak ada yang bisa ngalahin idenya. Semuanya bisa dibikin serba terbalik, muter-muter, dibengkokin semuanya dari cerita yang tadi A jadi B. Dan dia juga pengalamannya banyak di dunia teater maupun film. Jadi gue sangat bangga bisa jadi salah satu yang mendapatkan ilmu dari dia. Semoga aja sih ilmu-ilmu dari Bang Jo itu bisa berguna gue di kuliah sama jurusan gue. Jolin Boy Winanda itu kalau di mata gue dia itu seorang sutradara yang bisa ngedirect pemainnya. Terus selama gue main di bawah bimbingan dia itu yang gue lihat dari konsep-konsepnya itu begitu liar. Jadi nggak kepikiran kalau misalnya suatu naskah bisa dikemas sedemikian rupa menarik sehingga dilihat oleh penonton begitu wah. Jadi bisa dibilang dia itu menginspirasi gue juga secara pribadi dan gue pun dapat banyak ilmu dari dia. Dunia seni peran memang selalu berkaitan antara sutradara dan pemain. Tanpa ada sutradara, pementasan tidak akan terlaksana. Begitupun sebaliknya. Teater adalah salah satu seni peran yang masih memiliki peminat yang tidak sedikit dan harus tetap dilestarikan agar bisa menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Itulah dia tadi profil dari Jolin Boy Winanda. Sampai ketemu lagi.